Kapan kita harus cancel pending order kita? Kalau saya merasa waktunya tepat. Bisa dijelaskan kapan waktu yang tepat? Pastinya ketika trading plan kita itu sudah invalid. Oke, jadi kapan trading plan kita itu invalid? Begini, ketika maka apa yang harus kita lakukan? Saat itulah. Ya, daripada kita berputar-putar, langsung saja kita bahas topik ini. Let's go. Kita akan bahas dari cara yang paling simple sampai cara yang lebih kompleks. Tentunya semuanya harus tetap mekanikal. Yang pertama, kita akan mulai dari hal yang paling obvious terlebih dahulu, yaitu cancel saat sudah mendekati high impact news. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketentuan pertama, kita perlu memperhatikan high impact news untuk pair yang bersangkutan. Jadi misalkan kita trade di pair AUD JPY, maka kita perlu cancel trade kita ketika mendekati high impact news AUD dan juga high impact news JPY. Selain kita perlu memperhatikan high impact news untuk pair yang bersangkutan, kita juga perlu memperhatikan high impact news untuk USD. Mengapa? Karena high impact news USD akan mempengaruhi semua pair, bahkan semua komoditas dan juga instrumen. Lalu, kapan kita perlu cancel? Menurut saya, waktu cancel yang tepat adalah kurang lebih 5 menit sebelum high impact news tersebut. Rules cancel ini mungkin dapat teman-teman abaikan jika teman-teman melakukan risk entry di time frame yang besar, seperti H1, H4, atau time frame yang lebih tinggi lainnya. Kita lanjut ke opsi yang kedua, yaitu cancel berdasarkan sejauh mana harga telah running dari area pending order kita. Dan jarak ini dihitung berdasarkan area, yaitu berdasarkan lebar area entry kita dikali dengan pengali tertentu. Jadi patokannya bukanlah pips. Contohnya sangat sederhana, cancel jika harga telah running sejauh 3R atau 5R dari area pending order kita. Berapa R ini silakan teman-teman uji ya, teman-teman backtest, forward test, dan teman-teman temukan sweet spotnya. Opsi yang ketiga adalah saat batasan waktu tertentu sudah dilewati. Ada beberapa opsi untuk tipe ini. Opsi pertama, sekian menit setelah limit order dibuat. Ini bisa sekian menit, jam, atau bahkan hitungan hari ya, tergantung dari time frame yang teman-teman pakai. Contohnya, jika teman-teman memakai higher time frame-nya M15, maka teman-teman dapat cancel limit order teman-teman setelah 2 jam berlalu. Opsi yang kedua adalah berdasarkan waktu session atau kill zone. Contohnya, cancel pending order setelah jangka waktu ASEAN session kill zone telah berakhir. Contoh berikutnya, cancel semua setup setelah Europe session telah berakhir. Nah, tipe cancel yang ini sangat erat kaitannya dengan strategi trading plan teman-teman masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman perlu backtest, forward test, lalu teman-teman integrasikan di dalam trading plan teman-teman secara baku. Lanjut yang keempat, cancel saat sudah terjadi break of structure atau minor break of structure sekian kali. Untuk higher time frame break of structure, teman-teman dapat cancel setelah terjadi 1 kali break of structure atau lebih. Untuk higher time frame minor break of structure atau lower time frame break of structure, teman-teman dapat cancel setelah terjadi minimal 2 kali. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, higher time frame minor break of structure itu biasanya sama dengan lower time frame break of structure. Biasanya, sejauh pengalaman saya, jika sudah terjadi 3 kali, maka biasanya kita sudah tertinggal trade. Dan ketika harga kembali ke area kita, area tersebut biasanya tertembus. Kita lanjut ke tipe yang terakhir. Tipe yang ini erat kaitannya dengan materi yang lalu, yaitu mengenai order flow. Bagi teman-teman yang belum melihat atau juga belum memahami materi tersebut, saya sarankan teman-teman mempelajari terlebih dahulu ya, supaya teman-teman dapat memahami tipe yang ini. Di sini, kita akan cancel limit order kita saat harga sudah mencapai tujuannya. Teman-teman masih ingat dengan salah satu prinsip harga yang kita bahas di materi order flow? Pergerakan harga di dalam market itu tidaklah random, melainkan memiliki tujuannya masing-masing di dalam kurun waktu tertentu. Harga bergerak itu hanya memiliki
dua kemungkinan tujuan. Kemungkinan tujuan yang pertama yaitu harga ingin mengisi imbalance atau fair value gap, disingkat dengan FVG. Dengan kata lain, harga ingin melakukan mitigation. Ingat karakteristik harga, yaitu harga selalu ingin mencari titik keseimbangan di dalam market. Kemungkinan tujuan yang berikutnya yaitu mencari titik liquidity untuk di sweep. Ingat bahwa liquidity merupakan oli bagi harga untuk bergerak ke arah yang dituju atau diinginkan. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh di real chart yang sudah berjalan. Kita ke contoh case yang pertama, yaitu mengenai high impact news. Nah, kita semua tahu bahwa hari Rabu kemarin, tanggal 10, terdapat high impact news untuk USD, yaitu CPI. Kita semua tahu high impact news untuk USD adalah NFP, CPI, dan FOMC. Jadi, menjelang 3 high impact news tersebut, semua pair akan terpengaruh. Jadi, sebaiknya kita cancel. Kita juga dapat melihat contohnya di sini di pair GBP USD time frame M15 terdapat demand yang menarik, demand di area discount dan trennya sedang bullish. Akan tetapi ya tertembus begitu saja oleh news CPI, hanya bereaksi sedikit dan tertembus. Dan ini contoh yang sangat baik untuk cancel mendekati high impact news. Begitu pula dengan hari Rabu mendatang ini akan ada banyak high impact news untuk GBP, mulai dari dini hari, kemudian di siang hari dan juga malam harinya. Oleh karena itu perhatikan jam-jam tersebut dan jangan lupa untuk cancel limit order teman-teman. Contoh case berikutnya adalah mengenai break of structure. Di sini kita dapat melihat di time frame M15 terdapat M15 supply yang cukup menarik ya. Yang ini, mengapa ini menarik? Terdapat beberapa alasan, yaitu di sini terdapat liquidity, ini tersweep, lalu terdapat strong imbalance yang masih unmitigated. Nah, akan tetapi di sini harga tidak sampai ke area supply kita, lalu harga running ke bawah. Kemudian harga sudah membentuk M15 break of structure. Dengan demikian, saat harga sudah membentuk break of structure seperti ini, kita sebaiknya cancel limit order yang ada di sini. Contoh case berikutnya adalah kita harus cancel setelah harga running sekian R. Di sini kita dapat melihat terdapat area of interest demand ini. Kemudian harga sudah bereaksi dan membentuk M1 bullish change of character. Oleh karena itu kita dapat entry di sini berdasarkan M1 demand. Nah, di sini kita dapat entry. Nah, kalau kita hanya berpatokan pada M1 demand saja, maka kita sudah terpanggil tepat sharp entry ya, sniper entry. Akan tetapi misalkan seperti saya menyukai area second 5 dan saya mungkin di case ini anggaplah saya refine sedikit lebih kecil di sini. Saya menghemat areanya. Kebetulan round number juga 24460. Nah, apa yang terjadi? Maka saya akan tertinggal trade. Nah, di sini apakah saya masih harus menunggu? Kita perlu melihat dari segi R-nya. Di sini kita anggaplah beri 1 pips untuk spread, kemudian buffernya 43 misalkan. Nah, di sini saya perlu melihat jika harga sudah running 3R misalkan di sini 3R ya, kurang lebih di sini. Maka ketika harga sudah running 3R, maka saya akan cancel pending order saya dan anggap saya sudah tertinggal trade. Kita dapat melihat juga jika saya tidak cancel, maka areanya akan tertembus dan saya akan SL. Contoh case berikutnya adalah kapan kita harus cancel order setelah berapa menit dari limit order dibuat, atau setelah session berlalu, atau setelah kill zone dilewati. Di sini kita dapat melihat terdapat ASEAN session range, kemudian ASEAN session sell side liquidity telah tersweep, lalu telah terbentuk M15 bullish change of character. Nah, kita dapat melihat M15 demand di sini cukup menarik ya untuk kita entry. Nah, lalu karena waktu sudah lama berlalu, kalau kita tidak cancel, kita dapat melihat setelahnya harga tertembus. Nah, lain halnya kita dapat melihat lagi di sini. Di sini terdapat M15 demand yang menarik dengan strategi yang hampir sama, hanya berbeda waktu. Ini adalah US session. Nah, di sini dapat kita lihat setup ini bekerja karena waktunya cukup singkat dari 19.30 sampai dengan jam 3. Jadi masih US session ya. Setelah US session, setup tersebut sudah invalid. Contoh case berikutnya adalah mengenai order flow dan tujuan harga. Di sini kita dapat melihat di XAU USD M15 tren sedang bullish, lalu terdapat M15 demand yang menarik dan juga beberapa supply. Kemudian kita lihat mengapa supply ini tertembus, karena kalau kita lihat tren sedang bullish, lalu harga memiliki tujuan untuk memitigasi harga imbalance. Nah, di sini kita dapat melihat di titik ini demand yang ini sudah termitigate di kejadian ini. Oleh karena itu, supply yang ini menjadi lower probability karena harga sudah berhasil mencapai tujuannya, yaitu memitigate imbalance yang terdapat di sini. Memitigate imbalance ini kemudian menyentuh demand, kemudian harga
akan melanjutkan pergerakannya. Kita juga dapat melihat M15 supply yang atas ini pada akhirnya juga tertembus. Walaupun kita mungkin ada yang berpendapat bahwa ini terdapat liquidity yang menarik untuk di sweep. Mungkin alurnya adalah seperti ini. Harga sweep, kemudian harga akan kembali dulu, baru akan melanjutkan. Tetapi kenyataannya harga menembus supply begitu saja. Mengapa? Balik lagi, karena order flow-nya seperti itu. Harga sudah selesai melakukan tugasnya dan ingin melanjutkan ke pergerakan selanjutnya. Dan itu mengenai order flow dan tujuan harga. Kita lihat contoh selanjutnya mengenai order flow. Di sini kita dapat melihat di Nasdaq M15 tren sedang bullish. Lalu kita dapat melihat terdapat M15 yang cukup menarik, M15 supply. Namun mengapa M15 supply ini pada akhirnya tertembus? Karena kita lihat tren sedang bullish, lalu harga sudah selesai melakukan impulsive move, kemudian harga melakukan pullback sampai dengan area diskon, lalu harga kembali lagi melanjutkan impulsive move-nya ke atas. Di sini kita dapat melihat harga sudah selesai melaksanakan tugasnya, yaitu pullback sampai dengan area diskon. Tujuannya sudah selesai. Oleh karena itu, area ini pada akhirnya tertembus karena harga ingin melanjutkan tujuannya ke atas. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa harga tidak sampai mitigate ke M15 demand yang ini? Nah, jawabannya, harga itu tidak wajib melakukan pullback dan memitigate semua area SND yang ada. Di sini kita dapat melihat harga memitigate area ini. Kemudian, mengapa harga tidak sampai ke area ini? Dan harga hanya sampai ke area ini. Kalau dilihat M15 demand ini merupakan flip zone. Flip zone karena demand yang inilah yang menyebabkan M15 break of structure ke atas. Oleh karena itu, area demand ini merupakan area yang strong, berpotensi untuk memantulkan harga. Nah, ini contoh yang saya sebutkan tadi ya. Ketika harga telah berhasil membuat break of structure, maka area demand yang ini sebaiknya kita cancel ya. Kita lihat, walaupun pada akhirnya harga berhasil membuat reaksi sedikit, namun pada akhirnya tertembus. Karena jatuhnya di sini harga sudah melakukan counter trend. Nah, kalau ditanya saya menggunakan rules yang mana, saya menggabungkan 3 tipe. Yang pertama tentu saja tipe high impact news. Saya selalu cancel limit order saya kurang lebih 5 menit menjelang high impact news. Lalu rules yang kedua adalah mengenai break of structure. Ketika sudah terjadi higher time frame break of structure, saya selalu cancel limit order saya. Lalu ketiga yang terpenting mengenai order flow. Ketika harga sudah mencapai tujuan yang diinginkan, maka saya akan selalu cancel limit order saya yang sudah tidak relevan. Dan sebetulnya semua rules untuk cancel pending ordernya tadi itu saling berhubungan ya. Misalkan ketika harga sudah mencapai tujuannya, biasanya harga sudah running sekian R. Lalu harga juga sudah melewati kill zone yang bersangkutan atau session yang bersangkutan. Sebetulnya semuanya saling berkaitan ya. Tapi balik lagi silakan teman-teman uji sendiri melalui backtest dan forward test ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini mengenai rules untuk cancel pending order. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan hubungi Telegram personal saya. Atau jika teman-teman ingin berdiskusi, saya mengundang teman-teman untuk join ke grup Discord SMCI karena di sana tempatnya berkumpul trader-trader SMC yang lebih serius. Oke teman-teman, see you on next video. Bye-bye.